Puji Tuhan, Tuhan berkati saudara sekalian. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, kami sekeluarga bisa ada kembali di Pontianak dalam rangka lihat orang tua sudah lama kami dan pulang ke Pontianak, mungkin kurang lebih ada sekitar 5 tahun lagi setelah COVID. Dan bersyukur tahun ini kami sekeluarga besar, saya bersama istri dan 2 anak saya bisa pulang sini dan menikmati keluarga, suasana bersama dengan keluarga, dan jangan lupa menikmati kulinernya karena sudah lama ya menikmati makanan-makanan Pontianak. Puji Tuhan, nanti siang rencana akan kembali ke Jogja dan kembali pada aktivitas karena besok ada ibadah tahun baru. Saya harus melayani, juga ada ibadah kegiatan di masyarakat karena tiap tahun punya kegiatan bakti sosial bersama dengan masyarakat, dan ini tahun ke-13 tiap tahun kegiatan kami bersama masyarakat supaya kehadiran gereja juga peran gereja itu bisa lebih konkret di tengah-tengah masyarakat. Karena itu siang nanti kami harus pulang kembali ke Jogja. Saudara, pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk melayani firman Tuhan pagi hari. Dan di akhir tahun ini, sebelum kita menyongsong tahun baru, saya ajak saudara memperhatikan Alkitab kita juga di bagian akhir dari kitab kita, yaitu Alkitab dalam kitab Wahyu pasal 22. Kitab Wahyu pasal yang ke-22, bagian akhir dari kitab suci kita. Sebagai refleksi akhir tahun ini dan menjadi bekal untuk kita memasuki tahun yang baru. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menyertai kita di sepanjang tahun 2020. Tahun yang katanya penuh dengan situasi krisis ekonomi. Dan memang situasi itu terjadi. Namun kita bersyukur hari ini kita masih ada. Kita masih sehat. Kita masih kuat. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Namun kita sadar bahwa perjalanan kita kan belum selesai. Hari ini kita dari akhir tahun, ada di ujung tahun. Besok kita sudah masuk pada tahun yang baru. Dan tentu saja di dalam setiap masa, di dalam setiap zaman, itu ada perkumpulannya masing-masing. Kita memasuki tahun politik. Kita tidak tahu apa yang juga akan terjadi. Bagaimana krisis global akan mempengaruhi Indonesia. Bagaimana tarik-menarik kepentingan politik akan mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat kita. Nah, ini semua menimbulkan berbagai tanda tanya dalam diri kita.
Sama seperti kebingungan kita ketika kita memasuki tahun 2023 yang juga memang penuh dengan persoalan pada waktu itu. Nah, apa yang kemudian penting bagi kita? Apa yang perlu bagi kita? Sejauh mana kita sudah mempersiapkan diri kita untuk memasuki tahun yang baru? Sejauh mana kebenaran firman Allah memperlengkapi kita untuk dapat memasuki tahun yang baru? Ini sangat menentukan bagaimana kita menjalani tahun yang baru di dalam kemenangan. Saudara, seringkali memang orang menganggap sepele hal-hal yang rohani, hal-hal yang spiritual. Biasanya orang jauh lebih memikirkan hal-hal yang saintifik, hal-hal yang material, yang dianggap lebih menjamin keberlangsungan hidup seseorang. Tetapi tahun-tahun belakangan ini orang mulai sadar, ketika orang tidak memiliki kemampuan spiritualitas yang backup hidup seseorang, maka sebenarnya orang yang tidak memiliki kemampuan spiritual yang pada akhirnya melahirkan mentalitas yang tidak dapat bertahan di tengah-tengah kehidupan dunia, sekalipun dia memiliki segalanya, sekalipun dia memiliki kecerdasan lainnya. Tapi kalau orang tidak juga memiliki kecerdasan spiritual yang melahirkan mentalitas yang siap menghadapi tantangan, hidupnya kau juga. Maka saudara bisa lihat orang yang berduit, orang yang punya uang banyak, kenapa kemudian memutuskan untuk mengambil jalan bunuh diri? Apa yang kurang dalam dirinya? Mengapa banyak orang alami gangguan mental? Dan salah satunya karena persoalan spiritual tidak dibangun dengan baik. Hari ini kita membutuhkan, manusia secara holistik membutuhkan itu. Kita tidak bisa kemudian mengatakan hanya saya butuh yang material, saya butuh hal-hal yang nampak, saya tidak butuh hal-hal yang teman. Kita akan menjadi orang yang rapuh nanti. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak siap. Karena apa? Karena kita tidak membackup diri kita dengan firman. Karena itu penting bagi kita ketika kita mau memasuki tahun yang baru. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan keyakinan kita. Mari kita siapkan hidup rohani kita. Karena ketika hidup rohanimu sudah siap, hidup rohanimu sudah matang, maka keputusan-keputusan hidupmu yang lain, yang menyusul nanti adalah keputusan-keputusan hidup yang sehat. Karena secara mentalitas, secara rohani sudah sehat, sehingga saudara bisa berpikir dengan jernih, saudara bisa berpikir dengan baik, saudara tidak dikuasai oleh hal-hal yang justru dapat menghasilkan hal-hal yang kontraproduktif, yang tidak memberi dampak yang baik. Nah, pagi ini saudara, saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan apa yang menjadi nasihat penulis kitab Wahyu kepada jemaat yang memang ada di dalam sebuah keadaan yang tidak mudah. Saudara, kalau membaca kitab Wahyu itu kan biasanya orang tidak suka. Kalau disurvei kemarin tanya berapa yang suka baca kitab Wahyu, paling sedikit. Siapa yang suka baca kitab Wahyu dan betul-betul senang kitab Wahyu? Ada? Angkat tangan. Yang suka? Tidak ada yang suka. Tapi memang gambaran kitab Wahyu itu tidak enak, menakutkan, mengerikan, yang ada itu macam serem-serem gitu kan. Akhirnya saudara tidak suka baca kitab Wahyu. Padahal kitab Wahyu ini kitab yang luar biasa sebenarnya. Kitab yang mampu membuat orang tabah, kuat, punya pengharapan. Itu kitab Wahyu. Nah, mari kita lihat apa yang sebenarnya mau digambarkan dengan kitab Wahyu. Saudara, saya kasih gambaran singkat tentang kitab Wahyu.
Jadi kitab Wahyu ini kurang lebih ditulis sekitar tahun 90 sampai 100 antara jangka waktu ini, di mana kekristenan itu sudah ada di dalam sebuah keadaan yang tidak mudah. Dari dalam dia dikejar-kejar perang Yahudi karena tahun 85 Masehi kurang lebih zaman bersama kekristenan itu sudah pecah dari Yahudi. Jadi sejak kehancuran Bait Allah tahun 70, maka kemudian sistem kehidupan agama Israel itu hancur sampai sekarang. Ya. Nah, muncul fanatisme yang kuat di dalam masyarakat Yahudi di tahun 70. Fanatisme yang kuat itu membuat mereka melakukan bersih-bersih. Nah, gerakan-gerakan Yahudi sayap-sayap seperti gerakan Yesus dianggap sebagai musuh karena mereka tidak mengajarkan hal yang murni bagi orang Yahudi. Sehingga tahun 85 Masehi di dalam sebuah doa orang Yahudi yang disebut dengan Shimoni Esri itu dikatakan begini, kiranya nama orang-orang Nazari yang dimaksud ini pengikut Yesus orang Nazari dihapuskan dalam kitab kehidupan karena mereka melihat gerakan Yesus dan murid-muridnya ini dianggap sebagai sempalan sekte atau kelompok sesat dari agama Yahudi. Sehingga pada waktu itu secara sosial tahun 85 itu orang Kristen dan orang Yahudi sudah terpecah. Nah, Alkitab atau kitab Wahyu khususnya ditulis itu sekitar tahun 90 sampai tahun 100. Di situ dari dalam mereka dikejar-kejar orang Yahudi. Dari luar kerajaan Romawi, orang Kristen itu dianggap sebagai kelompok sosial anti pemerintah. Karena apa? Karena menuhankan satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Sementara Kaisar yang seringkali dianggap juru selamat, Kaisar yang sering dianggap anak Allah, ditolak penyembahannya. Jadi pada waktu itu banyak namanya penyembahan Kaisar, sehingga daerah-daerah penyembahan Kaisar itu disebut Neopolis. Efesus itu salah satu Neopolis, tempat pemujaan Kaisar. Mereka disebut juru selamat, mereka disebut anak Allah. Jadi kalau ada istilah Allah, juru selamat secara politik itu sudah melawan pemerintah Romawi. Kalau itu diberikan kepada Yesus. Ketika Yesus disebut juru selamat, Yesus disebut anak Allah, sebenarnya ada tandingannya siapa? Kaisar. Secara politik seperti itu. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh pengikut Kristus mendapatkan tantangan dari orang-orang Romawi maupun dari orang-orang Yahudi. Akhirnya orang Kristen ini ditekan. Mereka mengalami sebuah keadaan yang begitu menyakitkan, kurang lebih di sekitar masa pemerintahan Kaisar Domitianus yang dianggap Nero kedua, karena begitu kejam menghabisi orang-orang Kristen. Dalam situasi seperti ini, apa yang saudara bayangkan? Orang-orang Kristen pasti akan melakukan kan? Mereka akan mengambil keputusan untuk datang tinggalkan Tuhan. Mereka ambil keputusan untuk tidak lagi percaya kepada Yesus. Mereka ambil keputusan untuk tidak lagi mau mengikuti Kristus. Karena apa? Daripada saya dianiaya, daripada saya habis, daripada saya mati, lebih bagus saya tinggalkan. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti inilah surat dari kitab Wahyu ini datang. Makanya nanti saudara baca kalau pasal 2, pasal 3 itu ada 7 gereja di Asia tersebut yang menjadi pembaca tentang kitab Wahyu ini. Jadi surat atau kitab Wahyu ditulis untuk 7 gereja di Asia kecil, itu pembaca pertamanya. Dan di akhir bagian surat di pasal 2, pasal 3 kitab Wahyu, saudara nanti akan temukan selalu pernyataan begini: barang siapa menang maka bla bla bla, barang siapa menang maka kamu bla bla bla. Itu artinya apa? Jemaat itu ditantang. Siapa yang bisa menang? Siapa yang bisa kuat? Siapa yang bisa mampu? Nah, pertanyaannya, apa yang membuat mereka mampu? Itu yang kemudian menjadi tujuan tulisan kitab Wahyu. Salah satu hal yang menjadi dasar yang membuat mereka nanti pada akhirnya bertahan
untuk berpegang kepada Yesus Kristus adalah pernyataan ayat yang kita baca ini, yaitu pernyataan yang berkaitan dengan pemahaman siapa Yesus. Buat mereka waktu itu, Yesus itu orang yang membuat kami dikejar-kejar musuh. Bagi jemaat di 7 gereja Asia kecil pada waktu itu, Yesus itu adalah orang yang selalu membuat kami setiap saat ada di dalam angin, setiap saat ada di ujung tanduk. Tapi kemudian Allah datang melalui Yohanes menyampaikan pernyataan Yesus Kristus. Apa yang dikatakan? Aku atau aku adalah Alfa dan Omega. Biasanya kita kenal istilah alfa, beta, gamma, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda sampai omega itu ketika masa COVID kan. Ada virus alfa, ada virus beta, ada virus gamma, itu ada virus omega. Biasanya kita kenal itu. Nah, ini sebenarnya ajak-ajak Yunani. Apa artinya ketika Yesus berkata, Akulah alfa dan omega? Apa artinya ketika Yohanes ingin menyampaikan kepada komunitasnya yang sedang mengalami tantangan itu dengan pernyataan Akulah Alfa dan Omega? Nah, ini yang kemudian menjadi penting. Mengapa kemudian jemaat pada akhirnya kuat bertahan ketika mereka ada di dalam tekanan Romawi maupun Yahudi? Nah, hari ini kita akan belajar. Kita menjadikan ayat ini juga menjadi sebuah landasan kita memahami hidup kita di tahun yang baru. Apa sebenarnya pernyataan? Apa arti dari pernyataan Yesus adalah Alfa dan Omega bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Saudara, gagasan tentang Alfa dan Omega ini menjadi salah satu tema penting dalam kitab Wahyu. Di dalam Wahyu 1 ayat 8 itu sudah dimulai. Jadi dia dimulai dengan gagasan Akulah Alfa dan Omega. Nanti di pasal 22 ayat yang kita baca tadi diakhiri dengan pernyataan Akulah Alfa dan Omega. Nah, ketika pernyataan ini muncul, saudara, ketika pernyataan ini muncul, maka jemaat itu langsung diarahkan kepada kitab suci Perjanjian Lama. Ingat, di dalam masa Perjanjian Baru ini, Alkitab Perjanjian Baru belum ada. Ya. Jadi di zaman Yesus, Alkitab Perjanjian Baru belum ada. Di zaman kitab Wahyu, Alkitab Perjanjian Baru belum ada. Yang ada itu Perjanjian Lama, yang sekarang kita sebut Perjanjian Lama atau Hebrew Bible. Itu yang ada. Jadi di sekitar tahun abad pertama itu Alkitab Perjanjian Baru belum ada. Nanti Alkitab Perjanjian Baru itu lengkapnya di abad keempat, lengkapnya dalam proses kanonisasi. Tapi sudah ada sejak abad pertama, itu sudah ada. Tapi sebagai kitab suci PB, dia nanti lengkap di abad keempat. Sedangkan kitab PL ini lengkap di tahun 90 ketika surat kitab Wahyu ini lengkapnya. Jadi kitab PL itu lengkapnya nanti di tahun 90, walaupun sudah dipakai beberapa, sudah dipakai, tapi lengkapnya PL di tahun 90, PB nanti lengkapnya di abad keempat. Jadi ketika pernyataan ini muncul, maka sebenarnya teks kitab Wahyu ini membuat para penerima itu memahami apa artinya. Kalau Yesus itu disebut Alfa dan Omega, maka mereka mulai melihat apa yang sebenarnya dikatakan oleh PL tentang gagasan Alfa dan Omega. Mari kita lihat. Yang pertama, apa artinya kita memahami Yesus sebagai Alfa dan Omega? Alfa itu huruf pertama dari abjad Yunani, Omega itu huruf akhir dari abjad Yunani. Yang pertama, ketika Yesus menyatakan diri sebagai Alfa dan Omega, sebenarnya Yesus ingin mendengungkan kembali pernyataan Perjanjian Lama tentang karakter Allah. Di dalam Yesaya 44 ayat yang 6, begini pernyataannya:
Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Kalau Yesus ngomong akulah Alfa dan Omega, berdasarkan pembacaan Yesaya 44 ayat 6, kesimpulannya apa? Yesus ingin katakan, Yesus, aku yang kau lihat hari ini, yang oleh generasi gereja abad pertama disebut sebagai bayi yang lahir di Bethlehem, yang kita rayakan Natal, dialah sebenarnya Allah yang telah disebutkan di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-6, yang dulu menyebut akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Yang pertama. Jadi ketika Yesus menyatakan itu, Yesus ini menyatakan kepada orang-orang Kristen yang sedang teraniaya, aku bukan sekedar manusia yang membuat engkau mengalami situasi hidup tidak menentu, tapi akulah Allah. Yang kedua, dia mengatakan akulah Allah yang menguasai seluruh alam dan sejarah hidup manusia dari awal sampai akhir. Kita manusia ada dalam babakan waktu tertentu kan, tahun 80 sampai tahun sekian, tahun 70 sampai tahun sekian. Hidup kita cuma begini, ada di dalam sebuah babakan waktu. Tetapi Allah yang hadir di dalam diri Yesus Kristus, yang menyatakan dirinya akulah Alfa dan Omega, aku yang memegang sejarah kehidupan ini. Yesus ingin mengingatkan jemaat yang hampir putus asa karena tekanan. Engkau sedang melayani, engkau sedang menyembah Tuhan yang menguasai seluruh babakan sejarah. Hari ini saudara sedang beribadah kepada Dia yang menguasai seluruh babakan sejarah kehidupan ini. Kalau saudara hanya bisa dipegang oleh orang yang punya puasa 5 tahun, bangganya setengah mati kan? Wah, 5 tahun ini kita dapat backup nih. 10 tahun mungkin ya, 10 tahun ini kita dapat backup nih. Saudara, dan ini juga yang ingin diberitahu kepada jemaat kita banyak. Engkau di backup oleh penguasa dunia ini. Saudara di backup oleh penguasa sejarah. Dia yang menguasai sejarah, Dia yang tahu tentang hidup dari awal sampai akhir ini mau kemana. Dia yang sehingga ketika ada orang yang putus asa hanya karena tantangan Romawi dan masyarakat Yahudi, dia katakan, aku yang memegang sejarah kehidupan ini. Kau tidak perlu khawatir tentang kemana arah hidupmu kemudian. Aku yang memegang sejarah. Mengapa? Akulah Alfa dan Omega. Saudara, kita kadang-kadang ingin menghadapi tahun-tahun yang kita hadapi. Tapi yang pertama, Tuhan ingin tegaskan kepada saudara. Saudara menyembah Alfa dan Omega. Saudara menyembah Allah yang disebut Alfa dan Omega ini. Dia yang awal, Dia yang akhir, Dia menguasai seluruh sejarah hidup saudara. Saudara tidak tahu kan? Coba ada yang bisa hitung ke belakang. Gak usah jauh-jauh, 10 tahun, 20 tahun, 2 hari saja. Setiap detik jengkal hidup saudara, ada yang bisa melihat secara kalidoskop belakang apa yang terjadi dalam film hidup saudara. Dan bisa secara detail detik-detik saudara itu. Ada yang tahu, apalagi ke depan. Dalam keterbatasan kita, sering yang muncul adalah kebingungan, ketakutan, kecemasan. Gimana ya hidup saya ke depan? Gimana ya bisnis saya? Gimana ya usaha saya? Gimana keluarga saya? Gimana sekolah saya? Gimana karir saya? Hari ini firman Tuhan ingin sampaikan kepada saudara. Kau memang terbatas. Kita memang terbatas. Tapi Tuhan kita tidak terbatas. Dialah Alfa
Dia Omega, Dia yang menguasai seluruh hidup saudara. Ini yang pertama. Dari makna kata Alfa dan Omega dari pembacaan Yesaya 44 ayat yang ke-6. Yang kedua, saudara, pernyataan Yesus, aku Alfa dan Omega, tidak hanya ingin menegaskan bahwa aku ini penguasa. Apalah arti penguasa? Kalau kemudian dia tidak lakukan sesuatu buat saya, teman-teman saya di kampus itu kan, siapapun presidennya, apa kemudian hidup kita berubah. Ada apa sedikit sih melihat situasi ini. Ya. Apakah kalau dia si A, si B, si C presidennya, lalu kemudian gaji kita naik, misalnya, apa kemudian makan kita lebih mudah, apa urus jabatan fungsional lebih mudah? Kayaknya enggak juga. Akhirnya banyak orang malas. Apalah arti sebuah penguasa, apalah arti sebuah kekuatan kalau tidak berdampak? Nah, pernyataan Yesus sebagai Alfa dan Omega tidak hanya ingin mengatakan bahwa Yesus itu penguasa, tetapi saudara, pernyataan Yesus, aku Alfa dan Omega, ingin mengatakan begini: Yesus adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Dia tidak hanya berkuasa, dia tidak hanya penguasa sejarah, dia tidak hanya menguasai seluruh hidup, tapi dia setia. Dia tidak akan meninggalkan umatnya. Yesaya 48 ayat 12, ini pernyataannya dengan gagasan Alfa dan Omega itu. Dengarkanlah aku, hai Yakub, yang ini istilah lain Israel, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Gagasan yang kedua tentang Alfa dan Omega ingin menegaskan bahwa aku yang memanggil engkau dulu, aku tetap sama. Aku yang memelihara engkau dulu, aku tetap sama. Aku yang membawa engkau hari ini sampai di tahun ini, aku Allah yang tetap sama, yang akan membimbing engkau sampai tahun 2024. Allahmu, Allahku, Allah yang sama. Apa? Kesetiaannya tetap sama. Dia tidak hanya penguasa, karena tidak akan ada artinya seorang berkuasa kalau dia tidak memberikan dampak apapun. Tapi dia berkuasa, dan karena dia berkuasa, dia setia untuk lakukan itu. Dia setia untuk menjaga umatnya. Dia memelihara umatnya. Hai Israel, hai Yakub, sebagaimana engkau aku panggil, hari ini aku masih setia memelihara engkau. Tuhan kita Tuhan yang setia. Sayangnya kita yang kurang setia. Tuhan setia. Di saat saudara kita kadang-kadang alami masalah, kita kan suka lupa sama Tuhan. Kita suka marah. Kita itu kayak anak kecil kadang-kadang. Kalau ada kepenuhan dan sampaiannya kita mau marah. Kalau yang kita harapkan dan tercapai, marah. Dan mau sembahyang, mau ibadah, dan mau ke gereja, kenapa? Marah. Kenapa Tuhan kok tidak setia? Kenapa kok Tuhan tidak lakukan ini? Kenapa kok Tuhan tidak kerjakan itu? Kenapa kok Tuhan tidak luluskan permohonan saya? Padahal kita sebagai orang tua tiap hari melakukan itu kan Tuhan. Betul? Tapi kalau Tuhan lakukan itu, saudara mana? Padahal kalau anaknya kita, nggak usah, nggak penting. Ini nggak penting, yang penting tuh ini. Nggak perlu ini dulu, ini. Kita sering kali begitu sama anak kita. Tapi kalau Tuhan bilang stop, tunggu dulu ya, jangan dulu. Kenapa Tuhan? Kok Tuhan tidak setia? Saya sudah persiapkan ini, saya sudah rencanakan ini, saya sudah rencanakan ini. Kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Kita juga sering marah. Kita nggak konsekuen kan?
pilihan sikap hidup kita untuk anak-anak kita. Ketika kita tahu bahwa ini bukan kebutuhannya, ini bahaya buat kamu, ini tidak bagus untuk kamu, papa mama siapkan ini yang paling penting. Tapi ketika Tuhan lakukan itu buat kita, kita cuma mahal seperti itu. Oh, Tuhan dah setia. Tuhan kalau kayak gini saya dapat pelayanan lagi. Tuhan kalau seperti ini saya dapat setia lagi. Kita marah. Coba saudara tarik dulu jarak dengan situasi, lalu renungkan dengan jernih, dengan bening, kenapa Tuhan izinkan begini terjadi. Nah, setelah kebeningan pikiran hadir, baru saudara lihat apa sih yang sebenarnya. Kadang-kadang kan kita baru mengerti setelah sekian waktu, berjarak dengan waktu, sekian hari, sekian bulan, sekian tahun waktu. Oh Tuhan, ini yang maksud, ini yang rencana. Kadang-kadang kita baru nanti. Di balik ketiadaan, justru kesetiaan Tuhan terlihat untuk menolong saudara, untuk menjaga saudara, untuk memimpin kita. Dan kadang-kadang kesetiaan kita tidak harus selalu jajur-jajur yang jawab semua doa kita. Kadang-kadang kesetiaan orang tua kita itu kan hadir ketika kita bilang tidak. Kenapa? Dia lebih sayang kita, dia lebih cinta kita, dia tahu apa yang kita butuhkan. Tidak selalu benci, tidak selalu bahwa orang tua kita tidak sayang. Tidak berarti bahwa orang tua kita itu pelit. Tapi dia tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang aman, apa yang baik untuk kita. Saudara mengenai kesetiaan Tuhan yang sama. Ketika Tuhan bilang, hai aku, hai sayangku yang aku panggil, aku tetap sama. Tapi kadang-kadang perlakuan nilai sama itu diwujudkan dalam sentilan, diwujudkan dalam hukuman, diwujudkan dalam sanksi yang Tuhan berikan kepada Israel. Mereka melakukan sesuatu yang jahat dengan tujuan mereka sadar, mereka ingat apa yang menjadi hal yang paling utama untuk mereka. Ini kesetiaan. Di balik pernyataan akulah Alfa dan Omega, Allah setia, dia tetap sama. Kalau kita melihat wajah-wajah yang berbeda, gambaran Allah yang berbeda dalam setiap musim hidup kita, itu bukan berarti lalu kemudian Tuhan itu jadi sesuatu yang tidak baik. Wajah Allah bisa berbeda dalam setiap tahun, bentuknya. Kadang-kadang dia hadir sebagai orang tua, kadang-kadang dia hadir sebagai guru, kadang-kadang dia hadir sebagai pemimpin, kadang-kadang dia hadir sebagai pribadi yang lain, sesuai dengan fungsi yang mau dia lakukan bagi kita. Tapi semua itu dia kerjakan untuk kebaikan kita. Inilah Alfa dan Omega. Yang kedua, yang ketiga, saudara, yang terakhir, pernyataan Alfa dan Omega di dalam kitab Wahyu itu ingin menegaskan bahwa masa depan kita ada di tangan Allah. Dimulai dengan Allah, maka Allah juga yang akan menyempurnakan masa depan kita. Kalau kita tahu dia Alfa dan Omega, dia yang memulai kita, dia yang menuntun kita sampai akhir tahun ini, kita percaya juga tangan yang sama yang akan menuntun dan memberikan kepada kita kemenangan. Dialah yang akan membawa kita kepada kemenangan. Jika saudara memulai bersama dengan Allah, maka saudara akan mengakhirinya bersama-sama dengan Allah. Dan jika Allah yang memimpin saudara, saudara akan melihat karya yang luar biasa. Hal paling penting, bagaimana kualitas Allah yang adalah Alfa dan Omega bisa kita nikmati. Pertama, kalau kita hidup dalam ketaatan, ketabahan sebagai buah taat, tapi juga tambah. Tantangan itu memang pasti ada, kesulitan itu memang pasti ada. Tuhan tidak bangga kalau saudara menjadi anak-anak Allah yang taunya itu cuma seperti anak kecil kan. Saudara juga akan sedih kan kalau anak-anak kita itu taunya seperti anak yang kualitasnya umur 1 sampai 5 tahun. Padahal dia sudah 20, 30, 40 tahun. Tapi kualitasnya seperti 1 sampai 5 tahun, tahunnya cuma pasti.
Apa yang membuat mereka dewasa? Ya tantangan. Tantangan diizinkan Tuhan untuk kita menjadi dewasa. Maka untuk melihat kualitas Alfa dan Omega, miliki ketaatan, tapi juga ketabahan. Ingatlah bahwa Yesus yang memulai seluruh hidup kita adalah Yesus yang menjadi Raja. Karena itu, mari kita berjuang di tengah-tengah tantangan dunia ini. Yesus yang memimpin kita sampai hari ini, Dialah yang akan menjadi Raja di atas segala raja menurut kitab Wahyu. Dialah yang akan mengalahkan antikris, Dialah yang akan mengalahkan setan-setan, Dialah yang akan mengalahkan nabi palsu. Dia yang menjadi Raja di atas segala raja. Dia sudah membuka jalan untuk kita. Nah, mari kita ikuti jalannya. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam ketabahan, dan yang kedua, taruh kepercayaan yang sungguh bahwa Yesus berkuasa atas seluruh hidup kita. Mari kita jalani tahun yang baru bersama dengan Tuhan, karena Dialah Alfa dan Omega, Dialah yang awal dan yang akhir. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama. Bersyukurlah sebab Dia daya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita sampai di ujung tahun ini. Bersyukurlah. Dan mari kita tatap tahun baru dengan sebuah semangat. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Haleluya. Bersyukur